bincang macam mana kita nak buat food security, ASEAN food security. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yunipernah. Kepikiran nggak, kenapa akhir-akhir ini Malaysia begitu semangat mendorong proyek ASEAN Power Grid di berbagai forum ASEAN? Sekilas memang terdengar mulia, katanya demi kerjasama kawasan, berbagi energi, dan memperkuat ketahanan listrik di Asia Tenggara. Tapi kalau dilihat lebih dalam, banyak netizen mulai bertanya-tanya, jangan-jangan ada kepentingan lain di balik semangat itu? Kita tahu, belakangan ini Malaysia juga beberapa kali menjadi sorotan karena isu ketahanan pangan, termasuk kebutuhan impor beras dan tantangan menjaga pasokan listrik seiring meningkatnya kebutuhan energi. Nah, disinilah muncul dugaan dari sebagian warganet. Apakah dorongan terhadap ASEAN Power Grid ini murni demi kepentingan bersama? Atau juga karena Malaysia ingin memperkuat akses terhadap pasokan listrik regional? Kalau proyek ini benar-benar terwujud, negara-negara ASEAN memang bisa saling terhubung melalui jaringan listrik lintas negara. Saat satu negara mengalami surplus listrik, negara lain bisa membeli pasokan tersebut. Dari sisi kerjasama regional, tentu ini punya manfaat yang cukup besar. Namun, muncul juga pertanyaan yang menggelitik. Apakah negara-negara yang selama ini berhasil membangun kapasitas energi akan menjadi penyangga bagi negara yang sedang menghadapi tantangan pasokan? Dan apakah semua anggota nantinya memperoleh manfaat yang benar-benar seimbang? China Selatan, konflik berterusan di Asia Barat serta usaha memperkukuh jaminan keselamatan makanan serantau antara agenda utama yang akan dibawa Malaysia ke mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Manila, Filipina bermula Isnin. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata mesyuarat itu penting bagi membolehkan negara-negara anggota ASEAN menyelaraskan pendirian terhadap beberapa isu geopolitik yang memberi kesan langsung kepada rantau ini. Banyak agenda ASEAN yang perlu dibincangkan pada kali ini, ya. Agenda berkenaan dengan ketegangan di Laut Cina Selatan, agenda berkenaan dengan perang Amerika, Israel dan Iran, pembunuhan yang tak henti-henti terhadap rakyat Palestin di Gaza dan juga di tebing barat, sekarang dah merebak sampai ke selatan Lebanon. Macam-macam masalah yang perlu ASEAN buat pendirian agar dunia yang bergolak sekarang ni, walaupun jauh perang, tapi kesannya banyak kepada negara kita. Kita nak bincang macam mana kita nak buat food security, ASEAN food security. Ya, jaminan beras ASEAN, sebab orang ASEAN makan beras, makan beras, makan nasi. Jadi kita nak supaya ada satu dasar jaminan keterjaminan makanan ASEAN, terutamanya bekalan beras di negeri. Siapa yang boleh keluarkan beras, siapa boleh keluarkan itu dan ini. Muhammad berkata, Malaysia juga akan mengangkat cadangan memperkukuh keterjaminan makanan ASEAN, khususnya bekalan beras, memandangkan ia merupakan makanan ruji majoriti penduduk di rantau ini. Katanya negara-negara anggota perlu memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam pengeluaran makanan bagi mengurangkan persaingan sesama sendiri dan mewujudkan sistem bekalan yang lebih mampan. Di saat negara sahabat, negara tetangga, Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu kenapa Pak? 3.000 per kilo itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kembali perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan, sehingga mereka belajar ke Indonesia. Khususnya dari Indonesia. Jadi ada bergantungan. Apa yang terjadi? Lu lihat, ternyata Malaysia udah tahu negaranya kekeringan, negaranya kesulitan, tapi memang mereka dasar gengsinya keterlaluan. Apa yang dilakukan? Mereka nawar beras kita di harga murah. Asli kesel banget nih gue liatnya. Lu lihat nih, ditawar murah. Lu lihat nih, breaking news bisnis.com. Republik Indonesia belum sepakat ekspor beras ke Malaysia gara-gara ditawar murah. Suara.com, ekspor 200.000 ton beras Indonesia ke Malaysia terganjal. Gara-gara apa? Harga penawarannya terlalu murah, bro. Gue jadi penasaran nih, negosiator Malaysia yang dikirim mama di pasar
murah apa gimana ya? Maksudnya apa sih terlalu murah? Lu penasaran gak guys? Apa sih yang dimaksud dengan harga terlalu murah? Si Malaysia ini mau apa sih? Nggak sadar diri apa gimana mereka? So kita cek berapa sih yang diminta sama si Malaysia ini. Ternyata Malaysia pengen beli beras kita dan mereka pengen beli 200.000 ton. Itu berasnya harus beras premium, beras kualitas bagus guys. Tapi memang Malaysia ini gak ada otak guys. Lu tahu berapa dia nawar? Dia nawar di bawah 10.000 guys. Dia pengen beli di harga 8.000 perak, 9.000 perak. Ini nggak mikir, tolong. Kenapa? Karena kalau lu lihat harga beras, kalau dia impor dari Thailand, berapa harga beras di Thailand? Beras premium di Thailand harganya 1,23 dolar guys. Dirupiahkan itu setara 21.200 rupiah per kilogram. Itulah harga beras premium yang ada di Thailand. Kalau lu lihat tetangganya, ini Malaysia lu agak mikir dikit dong, ada otak dipakai. Lu impor beras premium dari Vietnam, itu harganya berapa? 1,15 dolar guys. Itu setara 19.800 rupiah per kilogram. Nah Indonesia dikira negara goblok guys. Gue sedih banget lu lihat nih. Kita bener-bener mau dikadalin ya sama pejabat Malaysia. Jangan-jangan mereka mau korupsi juga tuh. Jadi kita bilang impor dari Indonesia 9.000 perak. Nanti di negara dia jual 18.000. Tengik lu. Sambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kita berharap ini bisa langgeng, bisa terus menuju penyelesaian yang damai. Mengenai Palestina, kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Hanya two-state solution yang bisa mengakhiri pertikaian tersebut. Tapi yang penting seperti mana disinggung oleh Presiden, ada keinginan kita bersama untuk perdamaian tercapai, bukan saja di antara Iran dan Israel, tapi seluruh Timur Tengah dengan jaminan hak rakyat Gaza dan Palestina sebagai satu negara yang bebas dan berdaulat. Terima kasih sekali lagi. Ringkas saja. Persoalan saya ringkas ya, Speaker. Kenapakah beras putih tempatan ni ada ketika pilihan raya kecil dan juga ketika jualan madani? Masa lain tidak ada. Kenapa masa itu saja ada? Terima kasih. Ini soal penguatkuasaan. Bila kerajaan minta, dia mesti layan. Bila kerajaan tak minta, akta campuran beras dan sebagainya. Hebat Menteri, jawab ikhlas. Ikhlas. Jadi saya kata soal beras padi ini rumit, tapi dia boleh selesai, bukan tak boleh. Saya kata tadi macam nak keluarkan di Pasir Putih kita boleh dapat 10 tan. Kalau buat cara begitu di seluruh Malaysia 7 tan per hektar, kita dah beras cukup di Malaysia ini. Tapi kita tahulah banyakkannya ada, bukan semua lah sawah penjawah kajin, tapi ada yang pakti, tanam, tinggal, tuai, telefon untuk tanya subsidi. Jadi kalau buat bendang cara pakti, tak boleh capai hasil yang baik. Tapi bila kita tumpu, walaupun dulu bukan kawasan pengeluaran yang tinggi, misalnya di Pasir Putih, daripada 3 tan naik ke 10 tan, artinya boleh per hektar. Artinya Bumi Putra boleh, tapi tumpuan mesti diberi. Kalau tanam, kemudian kita cakap buat bendang rugi, Bangla ambil untung. Bagaimana kalau Bangla ni dah dia kuasai sayur, tak lama lagi dia kuasai bendang pula. Sebab Cameron Helen kita tahu, penanam mereka, pengedar mereka, penjual di Selayang pun mereka kuasai sudah rantaian bekalan mereka dah kuasai kerana kerajinan mereka. Jadi kita kena lihat secara kritik ke dalam. Kenapa kita gagal? Bila kita turun, kita usah, kita nampak ianya meningkat. Sebab itulah hal padi ini. Pada akhirnya, ASEAN Power Grid memang bisa menjadi langkah besar bagi kawasan jika dijalankan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan. Tetapi wajar jika publik juga mengkritisi setiap usulan yang muncul, termasuk mempertanyakan siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan tersebut. Kalau menurut kalian, apakah ASEAN Power Grid benar-benar murni untuk memperkuat ASEAN? Atau memang ada kepentingan nasional tertentu yang ikut mendorongnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.